maskernya? Oh, maskernya sih ya bata bagi bata aja. Sebab saya sangat silau ini nggak bisa lama dia. Yuk. Udah? Ya, Solid. Yuk. Bisa diceritain? Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi saat ini klien saya OS sedang menjalani rawat inap. Ini di hari yang ketiga dikarenakan ada dugaan kekerasan, ya, penganiayaan berat yang dialami oleh OS yang kami duga dilakukan oleh seseorang yang berinisial A, ya, yang kami duga juga berprofesi sebagai sutradara dan juga kameramen, yang dimana peristiwa tersebut dialami oleh OS karena juga OS membela seorang wanita yang bernama Intan, ya Bu ya, ya kan? Ngebela Intan kan, sehingga dia marah gitu kan, membela seorang public figure yang bernama Intan, sehingga OS ini nggak senang melihat, menyaksikan, mendengar bahwa pelaku yang berinisial A ini memarah-marahi, memaki-maki siapa, Intan yang sebagai public figure ini di dalam satu mobil. Sehingga menurut keterangan dari OS minta turun di jalan karena dia sudah tidak tahan mendengar kegaduhan atau keributan, bahkan ada kata-kata kasar, makian kasar, dan juga ada main tangan, ya, main tangan yang dilakukan oleh saudara A kepada Intan. Jadi dia sudah tidak tahan, dia minta berhenti, turun. Setelah nggak berapa lama turun, si pelaku ini mendatangi OS klien kami tanpa banyak bicara, langsung memukul di bagian kepala. Setelah tersungkur di bagian kepala habis dipukul sama dia, lalu dihajar lagi, ditendang lagi, bertubi-tubi, berkali-kali kekerasan, pukulan, tendangan dialami oleh klien kami. Tadi kami juga sudah tanya sama dokter secara garis besarnya apa saja yang diderita, dialami, yaitu ada pendarahan di kepala, ya, dan di badan juga ada memar-memar, baik di badan, di dada, di tangan, di kaki juga, ya Mas, ya. Nah, ini betul-betul saya bilang suatu peristiwa yang sangat-sangat sadis, karena ini pelakunya seorang laki-laki yang pada saat itu agresif. Kenapa dibilang agresif untuk melakukan penyerangan? Karena pada saat kejadian, ya, saksi seorang Intan itu, ya, sudah mencoba melerai. Namun demikian si pelaku infonya terus menyerang, bahkan sudah ada 3 security mencoba berusaha melerai, masih terus agresif sampai dengan 6 security. Bahkan infonya ada salah satu orang security yang ditantang berantem juga sama si pelaku. Gitu. Dan yang lebih mengerikan lagi, kemarin setelah kejadian minggu dini harinya, si pelaku mengejar, ya, datang ke rumah sakit ini, masuk ke rumah sakit ini, ke ruangan VIP yang tempat klien kami dirawat, ya. Lalu saat ini juga klien kami mendapatkan teror, ya, atau membuat klien kami tidak nyaman dengan si pelaku ini mencoba upaya terus, ada nunggu di rumah, ya, telepon terus. Nah, ini perlu saya ingatkan sama pelaku yang berinisial A. Ini negara hukum, bukan negara preman atau bukan negara mafia. Sehingga klien saya betul-betul ketakutan, merasa terancam, terteror, karena ancamannya sudah dibuktikan dengan orang habis dipukulin kok besokannya dia muncul, ya, tanpa izin, tanpa sepengetahuan OS, tanpa sepengetahuan saya selaku kuasa hukum, orang itu muncul, ya, di dalam kamar rumah sakit. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Sehingga OS juga betul-betul saat ini di lantainya atau di area kamar tempat klien kami dirawat itu terpaksa harus dijaga oleh security. Ya, artinya ini betul-betul klien kami merasa terancam sangat serius, ya,
Dan saya menghimbau di sini pelaku, sekali lagi saya katakan, jangan pakai gaya-gaya preman. Ya, kalau kamu coba-coba gaya-gaya preman, tentunya saya selaku kuasa hukum dan para aparat penegak hukum tentunya akan mengambil langkah hukum yang keras. Ya, okay. Untuk laporan polisi sendiri Bang, udah dibuat LP? Laporan polisi itu kami menunggu, ya klien kami bisa menjalani rawat jalan, baru sama-sama kita akan datangi Polda Metro Jaya. Itu karena kemarin begitu kejadian, nomor satu yang saya sarankan bukan ke polisi, karena saya melihat kondisi, melihat videonya, melihat fotonya dan apa yang dikeluhkan, saya nomor satu bilang ke rumah sakit. Ya, urusan polisi itu urusan nomor 2, tapi keselamatan kamu istilahnya nomor 1. Gitu. Dok, kalau dari pelaku sendiri sangat begitu mengincar kau sendiri itu kenapa sih Bang? Mungkin dijelaskan ketika datang ke rumah sakit? Saya nggak ngerti ya maksud dan tujuannya apa, yang pasti sudah meneror. Sekarang coba Anda bayangkan, orang habis dipukulin sama si pelaku, masuk rumah sakit, si pelaku muncul di rumah sakit, di dalam ruangan rumah sakit, lalu setelah itu sampai saat ini si pelaku masih saja meneror dengan menelpon, kirim teks, udah di rumah atau belum. Jadi apa ini maksudnya, mau apa sih? Mau apa gitu. Kalau saya rasa bukan itikat baik. Kalau itikat baik nggak kayak gini caranya. Ya, itikat baik kan kalian sudah tahu, dia sudah tahu mungkin. Kuasa hukumnya saya sudah ada di media. Kenapa dia masih ngincer terus klien saya? Ini namanya apa? Ini permasalahan pekerjaan atau permasalahan? Nggak ada permasalahan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa OS ini adalah kawan daripada Intan. Intan ini seorang public figure ya. Dia itu diajak sama Intan. Kebetulan satu mobil sama si laki-laki yang berinisial A ini. Nah di dalam mobil klien saya mendengar, melihat, menyaksikan hal-hal yang tidak pantas, gitu ya, seperti makian, marah-marah, bahkan sampai main tangan, kata-kata kotor, ya keluar semua, kebun binatang, alat kelamin, begitu ya. Dia kan sudah memperingatkan, stop, jangan begitu, stop, tolong jangan begitu. Tapi terus berlanjut sehingga ya akhirnya klien saya ingin keluar dari mobil. Nah setelah keluar, bukannya ditinggal malah digebuki. Gitu. Bahkan ada ancaman apa Us? Katanya, bagus kamu ini kalau enggak saya tembak gitu ya. Oh iya. Ada bahasa gimana coba? Waktu di TV itu dia bilang, kan saya ada foto sesi pegang pinggang Intan itu. Untuk kamu buka pacar ya gitu, kalau aku dekat sama Intan saya tembak kepala kamu, kata dia. Ada ancaman seperti itu. Itu sebelum kamu dipukulin? Ya sebelum dipukulin, soalnya dia kayak sedikit jealous atau apa gitu. Oh mungkin dasarnya kecemburuan ya. Ya artinya ancaman dia itu walaupun tidak dengan dibuktikan dengan pistol, tapi dibuktikan dengan dipukulin, kan gitu ya. Kejadiannya di mana Bang? Di lokasi syuting kah atau? Di Coconut Cafe, Pantai Indah Kapuk ya. Iya, Di kawasan Pantai Indah Kapuk, di ruko-ruko situ ada kafe. Kafe apa namanya? Coconut Cafe. Coconut Cafe. Coconut Cafe. Itu lagi dalam rangka apa di kafe itu? Pertemuan kah atau? Jadi gini, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bulan Kalijaka, berdasarkan informasi dari klien, bahwa klien kami ini, ini diajak oleh temannya yang berinisial Bernama Intan. Rano Intan dengan seseorang yang berinisial A. Jadi gitu. Tapi satu hal yang pasti, klien kami ini menyaksikan, melihat, mengetahui ada sesuatu hal di antara temannya ini dengan yang berinisial A itu. Orang niatnya bermaksud melerai kok malah dipukulin. Iya. Gitu. Betul. Jadi salah sasaran itu. Klien kami niatnya baik, yaitu ingin melerai. Adanya katakanlah ketidakperpaduan di antara mereka itu. Kok malah dipukuli? Ada itu salah sasaran kan? Ya sebelum itu kan sudah dapat ancaman. Nah. Sebelum dipukulin sudah diancam. Nah, di sisi lain makanya kami sekarang ke rumah sakit juga diskusi dengan pihak rumah sakit, artinya dengan katakanlah dokter yang menangani juga, gitu. Ya
disampaikan bahwa yang menanganinya juga dokter-dokter urologi. Jadi yang mengarah pada kurang lebih adalah saraf. Bos, ini kan udah 3 hari ya dirawat. Mungkin sampai saat ini apa yang masih dirasakan oleh OS? Itu kan tadi dokter kan dokter ahli saraf tadi datang, saya disuruh CT scan ulang sebab efek dari pemukulan itu akan terjadi setelah 3 hari ini. Nah, sekarang yang saya rasakan itu sangat pusing luar biasa seperti vertigo. Bergerak sedikit aja seperti kayak hilang, mual banget, langsung mual gitu. Saya kira contoh kecil gini aja ya, tapi sebetulnya banyak ya. Biru gitu kan, banyak ya. Biar nanti itu antara pihak rumah sakit dengan pihak kepolisian. Gitu. Tapi pada prinsipnya ada beberapa tempat gitu. Mata juga. Gitu. Boleh dibuka? Boleh dibuka? Maskernya? Maskernya sih ya bata aja sebab saya sangat silau ini nggak bisa lama lihat. Terus mungkin ketika ada pemukulan sendiri, bagaimana reaksi dari teman kau sendiri yang merasakan? Kan ada ancaman juga. Jadi kemarin saya sudah bicara sama Intan, ya saya cuma tanya gini, Intan, saya mau tanya tolong kamu jawab jujur, ya karena dalam peristiwa kejadian penganiayaan ini, dugaan penganiayaan ini, kamu bisa jadi turut serta, dan tapi kamu juga bisa jadi saksi, gitu. Coba tolong ceritain yang sebenarnya seperti apa. Kalau pada saat itu Intan, ya hanya berdiam diri menyaksikan atau tidak ada upaya-upaya melerai si pelaku A yang sedang dalam emosi atau agresif menganiaya OS, artinya kamu juga dapat dikenakan sanksi hukum, ya. Tapi kalau kamu pada saat itu melerai, artinya kamu sebagai saksi. Dan sebelum saya nyatakan ini, saya sudah tanya dulu sama dia. Ternyata dia bilang saya melerai, makanya saya jelaskan, saya berikan edukasi. Oke, berarti posisi kamu saksi. Gitu. Kamu melihat, menyaksikan dan melerai. Bukan kamu melihat, menyaksikan dan membiarkan. Gitu. OS sendiri kenal dengan pelaku yang menganiaya? Hubungannya apa mungkin? Baru hari itu juga. Baru hari itu. Bang, melihat kondisi klien seperti ini, mungkin pasal-pasal apa aja sih yang sudah mau terkait untuk pasal penerapannya mungkin kami menduga ini bisa dikenakan pasal 351 ayat 2 ya, lebih ketika korban tidak bisa menjalankan kegiatannya itu sehari-hari. Jadi di sini udah 3 hari korban dirawat inap di rumah sakit, tidak bisa melakukan kegiatannya. Bahkan tadi terkait masalah CT scan pun akan ketahuan 3 hari setelah kejadian. Nah, tadi udah mulai ada vertigo seperti vertigo. Jadi kami di sini mungkin nanti akan melihat bahwa 351 ayat 2, lalu coba nanti akan kami pelajari lagi atau tindak lanjut terkait juntonya mungkin di 170 ya, apabila ada pihak-pihak yang terlibat. ancamannya mungkin? Kalau ancamannya di 351 ayat 2 itu 5 tahun. Ya. Karena tadi saya katakan bahwa korban tidak dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari. Ada kerugian? Kalau kerugian ya jelas, pastinya kerugiannya jelas lah. Tidak bisa menjalankan kegiatan sehari-hari, berapa kerugian yang harus didapatkan korban satu hari kalau memang itu berjalan kan dalam pelaksanaan kegiatan. Kerugian yang paling utama ya klien kami mengalami luka-luka. Itu. Akankah itu dituntut juga soal kerugian yang dikeluarkan oleh klien sebagai pengobatan gitu? Kami lebih mengutamakan mengarah apa yang katakanlah diduga yang dilakukan, bukan atas tindak lakunya. Untuk hal yang lain itu sesuatu yang lain yang belum kami pikirkan tentang hal itu. Tapi lebih utama adalah ini ada suatu peristiwa pidana, itu yang lebih kita utamakan. Dan penganiayaan. Kau sendiri kalau misalnya dari pelaku mau berdamai, apakah mau atau lebih memilih jalur hukum? Itu terlalu dini ngomong-ngomong.
Oke, apa yang mau disampaikan Bang Sunan ke para pelaku, OS juga apa yang mau disampaikan? Iya, yang pasti kalau dari kami ya selaku tim kuasa hukum ya saya menyampaikan ya, ini bukan menghimbau. Saya mensomasi saudara jangan coba-coba lagi ya mengganggu atau mendatangi atau memberikan teks, baik itu WA, SMS atau mencoba menghubungi per telepon. Kalau Anda emang betul-betul punya itikat baik, hubungi saya selaku kuasa hukum. Ya, stop meneror klien saya sudah cukup secara psikologi ketakutan karena Anda datangi, Anda pukuli, Anda ancam, Anda teror. Ya. Jadi saya peringatkan, jangan coba-coba mengganggu klien saya. Kalau mau coba-coba sama saya pribadi boleh, ya kan? Artinya kalau emang jagoan, emang preman ya jangan os lah jadi korban. Sama saya aja 1 lawan 1, beres. Ya, itu aja. OS, apa yang mau disampaikan OS? Sudah tugas itu. Saya akan Oke, silakan istirahat OS, boleh.